Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara saya bisa diterima nggak ya nanti ya? Kan iya. Iya. Aslinya cukup satu aja di sana itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wonten ngersanipun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, shaimin shaimat, muslimin muslimat rahimakumullah ingkang kita hormati, kita muliakan. Oh ya, ada adik-adik juga ya yang saya cintai, kita banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmah, taufik, hidayah kepada kita. Mulai dari kesehatan, umur panjang. Jadi umurnya panjang tapi sehat, itu luar biasa. Terus semua dalam keadaan sehat walafiat, berkah hidup kita nggih. Semoga kita dengan syukur hidup kita ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup istiqomah, besok husnul khotimah, terus min ahlil jannah. Amin. Kedua kalinya salawat salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat. Mulai hidup kita di dunia ini dapat syafaatnya Rasulullah dan besok mendapatkan syafaat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, nyun sewu kalau yang dari belakang merasa terganggu nggak bisa maju mawon mboten napa-napa, majeng. Mbok nanti suaranya panjenengan dapat sana dapat sini nggak jelas nanti. Monggo majeng mawon mboten napa-napa. Yang di luar nanti itu suaranya pecah itu. Oh itu bisa ya. Makasih. Kita lanjut nggih. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi di Masjid Baitun Najah ini. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita berkahnya banyak. Kita ke sini dalam rangka silaturahmi, dapat berkah silaturahmi. Nggih. Silaturahmi kan memanjangkan usia, mendatangkan rizki yang melimpah dan berkah. Terus kita jamaah, berangkat jamaah itu setiap langkah orang menuju masjid untuk jamaah, setiap langkahnya itu diampuni dosa atau penghapusan dosa, sekaligus ditingkatkan derajatnya. Jadi setiap langkah diampuni dosanya, ditingkatnya derajatnya. Setiap langkah
diampuni dosanya, tingkatkan derajatnya. Dosa kepada Allah yang banyak, semakin jamaah banyak, semakin berkurang. Derajatnya ditingkatkan, mulai derajat dunia, terlebih derajat di akhirat. Derajat nopo? Ya insya Allah derajat ekonomi naik ekonominya. Derajat sosial, kedudukan sosialnya naik. Derajat pendidikan, ilmunya naik, tambah berkah. Derajat yang lainnya insya Allah naik. Gitu nggih. Nanti pulang juga begitu. Apalagi kita niati juga kalau Ramadan ini ada pengajian. Ada malaikat yang keliling di langit dunia. Keliling gitu Bapak Ibu. Keliling. Di mana ada majelis ilmu, membahas ilmu-ilmunya Allah, maka malaikat turun. Tapi panjenengan belum terlihat, saya juga nggak lihat. Ada malaikat turun. Malaikat turun untuk mendoakan keberkahan orang yang ada di situ, mengaminkan doanya. Jadi panjenengan doa diaminkan. Tadi sebelum ini kita sudah zikir bersama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir bersama. Kedua, malaikat itu aja tugasnya itu keliling dunia juga. Kalau sewaktu ada majelis zikir, maka malaikat turun. Ikut mengaminkan doanya. Doanya diaminkan oleh malaikat. Malaikat itu makhluk yang dekat dengan Allah, diaminkan doanya dan didoakan keberkahan. Insya Allah jadi luar biasa ini, silaturahmi, sholat jamaah, zikir bersama, ngaji, dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan yang bulan penuh berkah, bulan mustajabah. Insya Allah hidup kita berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mungkin satu hal ya. Ini karena bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang muda, ada yang sepuh. Kita membahas tentang pendidikan untuk anak. Jadi kewajiban orang tua kepada anak. Kan ada sesi birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Mungkin ada sesi yang lain yang sudah menjelaskan. Jadi saya menjelaskan terkait kita ngaji bersama tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Artosipun ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak, tidaklah setiap anak selain dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya suci, fitrah itu artinya mempunyai potensi, punya bakat. Fitrah itu juga artinya mempunyai jiwa spiritual. Artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan baik, Bapak Ibu. Baik fitrah. Jadi keadaan suci, keadaan punya spiritualitas, keadaan bertauhid kepada Allah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang membentuk dia dalam keberagamaan, dalam cara hidupnya. Apakah akan menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi? Artinya begini, bahwa anak itu akan menjadi seperti apa? Itu adalah hasil dari pendidikan orang tua. Ya, memang semuanya ada takdirnya. Lagi kan takdirnya, yaitu takdir. Tetapi orang tua punya kewajiban, ya, Bapak Ibu. Jadi anak itu akan berhasil dan tidak itu tergantung orang tuanya.
Jadi, tapi Allah menyampaikan bahwa setiap anak itu berbakat, setiap anak itu potensial, dan potensi tertinggi adalah potensi tauhid. Ya. Oleh karena itu, mari kita didik anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah. Soleh ini kenapa Bapak Ibu? Kadang-kadang ada orang yang bertanya, anak soleh itu harus pinter ngaji semuanya. Ya, itu bisa salah satu. Tetapi ya di dalam hidup berarti dia punya potensi, punya pekerjaan, dia punya hidup bersosial yang baik di samping agama. Gitu nggih, Bapak Ibu. Kita didik anak-anak kita. Yang pertama, kewajiban orang tua kepada anak itu apa? Ayyuh sina ismahu. Ayyuh sina ismahu artinya memberi nama yang baik. Nama yang baik itu apa? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazak. Itu kalau pakai Arab, Abdullah. Boleh pakai nama Fatimah, kemudian Aisyah, terus gitu. Seperti itu, Khadijah itu. Itu kan nama-nama orang hebat kan gitu. Kalau laki-laki ya Muhammad, itu kalau nama Arab. Anjuran nama yang baik begitu. Tetapi kalau namanya Jawa gimana? Ya Jawa itu artinya bagus-bagus kok Bapak Ibu. Bapak-bapak kasih nama Jawa itu banyak yang bagus. Namanya siapa? Itu artinya ternyata bagus juga. Itu juga boleh Bapak Ibu. Bukan berarti nama yang bagus hanya nama Arab. Besok kalau akan ke sana juga akan dicek siapa bin siapa. Itu kalau namanya Jawa ya tetap Jawa. Kalau Jawa masuk surga ya masuk surga Bapak Ibu, bukan ini namanya Jawa nggak boleh masuk surga, enggak. Ini namanya bukan Arab nggak masuk surga. Tetapi perintah Rasulullah memberi nama yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, nama itu mempunyai arti doa sebenarnya. Maka orang-orang tua dulu ngasih nama anak itu mesti bagus-bagus. Karena mengapa ngasih nama Abdullah? Biar menjadi hambanya Allah yang baik. Mengapa kasih nama Abdurrahman? Biar menjadi hambanya Allah yang pemurah. Abdurrahim menjadi hambanya Allah yang penyayang. Abdurrazak menjadi hamba Allah yang pemberi rizki, berarti kaya. Gitu. Ada yang dikasih nama Abdul Ghani, biar menjadi orang kaya. Abdul Ghani hambanya Allah yang maha kaya. Abdul Fattah biar menjadi orang pemenang, kan gitu. Itu nama-nama dari Arab. Kalau Muhammad itu artinya orang yang terpuji, gitu Bapak Ibu. Nama itu yang kedua mempunyai arti itu adalah tafaul. Tafaul itu artinya kita ngalap berkah. Kenapa kita kasih nama Muhammad Adam biar seperti Nabi kan gitu. Muhammad Ilyas, Muhammad Yusuf, Muhammad Ibrahim, nah, itu kumpul namanya Rasulullah tambah para nabi. Muhammad Abdullah jadi sudah Muhammad hambanya Allah, bagus. Atau Muhammad tapi tambah Jawa juga nggak apa-apa. Itu artinya doa agar menjadi seperti itu. Yang kedua itu kan tafaul. Tafaul kenapa kreasi Nabi Adam, Ilyas, Ibrahim biar seperti Nabi, para Nabi. Kalau di Indonesia dulu ya Soeharto, Soekarno itu banyak. Pada waktu itu nama itu banyak sekali. Kalau nama-namanya sekarang itu namanya nilu-nilu ini apa namanya bintang film Korea, terus bintang film Cina kayak gitu ya. Ya maksudnya biar jadi orang hebat, intinya kan kayak gitu orang tua itu. Kasih nama Mixel, kasih nama Excel, kasih nama ini. Biar jadi orang hebat, biar pinter bahasa Inggris maksudnya orang tuanya kayak gitu. Nah, itu tafaul. Pokoknya intinya yang kedua tafaul itu artinya pertama doa, kedua tafaul. Tafaul itu ngalah berkah. Kasih nama presiden mana, ada kasih nama presiden Mesir, ada nama presiden Libya, ada kasih nama presiden di ini apa namanya Eropa kan ya.
Mengapa demikitu? Kasih nama Robert, namanya Johan, itu maksudnya biar seperti itu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Intinya ingin menjadikan anak itu orang hebat. Di samping itu Bapak Ibu yang penting, nama itu ada yang namanya, aslinya namanya kan lahir dengan nama siapa, di ijazahnya juga namanya itu, di akte kelahirannya itu. Tapi di desa-desa itu diberi paraban. Ada nama titik-titik karena orang lahirnya kulitnya agak hitam ya, disebut si titik-titik kan gitu. Ada nama karena lahirnya ya biasa normal tapi kurang standar disebut si, tingginya kurang sepak standar ya siapa, tingginya agak tinggi banget juga dikasih nama. Mereka ya ada aja itu orang itu ngasih nama. Kalau nyun sewu bocah cilik ya ada yang kalau matur mboten saged jelas itu dikasih nama siapa. Yang perlu kita ketahui, tidak boleh memberikan lakop negatif. Apalagi orang tuanya, apalagi kakek dan neneknya memberi lakop negatif kepada anak maupun cucunya. Mboten pareng. Karena itu menjadi labeling dalam psikologi. Labeling itu menjadi dia itu mengidentifikasi dirinya, merasa dirinya seperti itu lama-lama. Pertama itu. Kedua itu membuat dirinya rendah. Jadi kalau anak dikasih lakop negatif, itu dirinya merasa rendah. Rendah diri, bukan rendah hati ya. Rendah diri, jadi minder. Itu mboten pareng. Ada orang yang jalannya kurang tepat sedikit dianggap, wih si ini kan gitu. Terus terkenal banget. Namanya ditambah lakopnya belakang. Mulai sekarang hilangkan. Pertama, mesti menyakiti hati anak itu. Mesti nggak seneng anak itu dikasih nama itu. Kelihatannya ya senyum-senyum, tertawa-tertawa, tapi dalam hatinya aslinya, ya Allah, ya gitu, ya gitu saya ya. Anaknya nggak seneng. Kalau yang nyebut orang lain, orang tuanya mesti nggak ridho, nggak ikhlas. Mosok anak nyong disebut kayak ngono kuwi. Apalagi ada yang menyebut dengan nama yang jelek banget nyun sewu itu, aduh. Loh bocah apik-apik kok ngono kok disebuti kayak gitu loh. Nyun sewu nggih, kula mboten matur niki karena ada yang kayak gitu nyebutnya sampai kula mboten tega. Nanti kalau saya matur nanti kira ada orangnya sebutannya kayak gitu loh, Pak. Mboten, ada itu yang sebutnya kalau pekerja, padahal dia itu anak baik, tapi disebut kayak gini. Ada yang sebutannya disebut kayak ada nama hewan di sampingnya gitu. Si titik-titik. Mboten parang Bapak Ibu. Itu menyakiti hati anak, menyakiti hati orang tua. Kalau orang tuanya sendiri yang melakukan, tidak boleh juga. Itu mengartikan anak kita tidak akan berkembang lebih baik. Jadi pertama memberi nama yang baik, memberi lakop yang baik. Ketiga, kalau ada anak kita misalnya lagi yang bocah cilik ya dolan-dolan ya. Kalau yang udah gede ya enggak. Itu kalau ada salah-salah sedikit jangan langsung dikatakan yang negatif. Jangan dikatakan yang negatif. Karena apa? Kata-kata kita itu adalah doa ya, Bapak-bapak Ibu. Bapak Ibu, kata-kata kita itu doa. Kalau kita sering menyebut anak kita itu tidak baik menjadi ini. Kamu itu maghrib belum pulang mau jadi apa? Ada titik-titiknya itu kan jadi tidak baik ini kok. Tapi kalau mau ngapa katakan titik-titiknya yang bagus. Kamu kok belum pulang itu mau apa? Mau jadi tentara ya? Mau jadi menteri ya? Mau jadi presiden ya? Gitu kalau mau mengatakan, ya. Ampun mengatakan yang negatif, gitu ya. Jadi memberikan nama yang baik, kemudian memberikan lakop yang baik, memberikan pandangan yang positif terhadap anak, berpikiran positif terhadap anak, dan mengatakan selalu yang positif untuk anak. Begitu ya. Nyun sewu, Imam Sudes, imam di Masjidil Haram itu waktu kecil yang namanya anak kecil ya. Itu mainan kayak gitu. Tanpa sengaja, ibunya itu sedang masak. Itu dia kan bawa pasir kayak gitu. Itu ada yang masuk ke sayurnya. Ibunya tidak langsung mengatakan, "Weh anak ini." Terus nyuwun sewu bahasa Jawanya disepatani napa-napa. Mboten.
Nah, lo kamu kayak gitu, pengen jadi imam Masjidil Haram ya? Gitu ibunya. Jadilah beliau imam Masjidil Haram. Oleh karena itu kalau sampai nyun sewu Bapak Ibu, meskipun panjenengan secara psikologi lagi boten sekeco, wis nyun sewu ya mbok enggak kepenak ning ati. Kalau sampai keperucut bilanglah yang balik. Karena kalau orang Jawa bilang mbok ono wali lewat. Maksudnya mbok dikabulkan oleh Gusti Allah kan gitu. Pas dikabulkan kok negatif kan cilaka nggih untuk anak kita. Oleh karena itu yang pertama memberi nama yang baik. Lakop yang baik, berpikiran positif, kalau mengatakan katakan yang baik untuk anak kita gitu. Calon menteri sini dek, calon gubernur sini dek, mas pergi, ya gitu kalau gini. Putu Nenyong yang akan jadi ustadz ini sini, ya gitu. Manggil yang baik-baik. Putu Nenyong, aduh kayak ustadzah tapi solehah kayak gitu. Nyun saya mau gitu nggih, jadi sekeco. Loh, kita panjenengan ngalem anaknya itu, ibunya seneng. Loh, anaknya itu kan ada anak menantunya jenengan, itu juga seneng banget. Ya mertuane Nyong sayang banget kalau putune kan gitu ya. Gitu hidup itu kayak gitu Bapak Ibu. Nyun sewu gitu ya. Nah, yang pertama ini, loh kok baru pertama nih sudah ini. Ya, tambah segede ya. Yang nomor kali memfasilitasi dengan layak dan bijak. Memfasilitasi itu apa? Orang tua itu ya layaknya yang biasa, memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu memfasilitasi yang fisik ya. Tapi ada kata layak dan bijak. Layak itu dipilihkan yang tepat. Makanan juga makanan yang bergizi, makanan yang tepat untuk ukuran anak. Tapi ada kata bijak itu penting. Ada anak kecil baru usia 2 tahun seneng sukro, dibelikan sukro yang banyak. Itu tidak pas. Karena apa? Untuk kesehatan tidak tepat. Ada anak baru usia 10 tahun minta dibelikan motor, belikan motor. Itu mungkin memfasilitasi tapi tidak tepat. Terus setiap minta diberi, itu juga tidak tepat. Kalau anak setiap minta diberi, nanti dia pengennya itu seperti itu cara hidupnya, sampai tua itu seperti itu nanti. Apalagi kalau minta nggak boleh marah, itu harus dikendalikan, memfasilitasi secara layak dan bijak. Makan juga begitu, saya makan kalau nggak ini nggak mau. Jangan begitu Bapak Ibu, kan ibu-ibu ada gini, anak Enyong loh kalau makan ini nggak mau, maunya ini. Nggak boleh, kita yang harus melatih anak kita untuk tahu tentang makanan yang lebih sehat, makanan yang lebih baik untuk kesehatan. Kedua, yang sesuai dengan kantongnya orang tua. Lah, anaknya pekerjaan orang tua per bulannya sekian, anaknya gaya hidupnya itu pakaiannya harus ini, bajunya harus ini. Nah, itu nanti memberatkan. Ada kata layak dan bijak. Anak-anak pengen hari raya beli pakaian, belinya pakaian nyun sewu cewek tapi yang ketat apa-apa. Ya itu diingatkan, dek jangan yang itu, nggak baik itu, nggak tepat yang gitu. Gitu ya Bapak Ibu, layak dan bijak. Terus memberikan fasilitas apa? Juga fasilitas ibadah dan fasilitas belajar ilmu. Jadi anak, dek belikan mekena ya nanti untuk sholat taraweh, untuk sholat id gitu. Ayo mas kita belikan koko untuk sholat taraweh, sholat id, sholat jamaah kayak gitu. Biar difasilitasi, fasilitas belajar juga. Anak-anak, dek ini apa namanya? Tahun baru, beli buku baru apa? Seperti itu. Jadi penanyaan gitu. Sampai kalau ulang tahun, ya dek nanti kalau ulang tahun ya bolehlah makan-makan. Mau beli buku apa atau apa kayak gitu dilayani. Fasilitasi secara layak dan bijak. Yeah. Mulai dari kebutuhan fisik sampai ibadah, ya, termasuk belajar. Yang ketiga, mendidik. Mendidik Bapak Ibu, kita didik anak-anak kita. Itu kewajiban orang tua. Mendidik anak. Mendidik apa? Mendidik agama. Tauhid kita didik. Harus mengenal Allah, mengenal Rasulullah,
mengenal Al-Quran, senang membaca Al-Quran, senang ibadah. Itu bagian dari kita, mendidik anak untuk beribadah. Yang kedua, mendidik akhlak, cara berbahasa, sopan santun, tata krama, itu adalah kewajiban orang tua. Jangan orang tua ikut-ikutan. Loh bocah kok kayak ngono, gurune siapa? Loh guru pertama anak itu adalah bapak ibunya, bapak ibu. Oleh karena itu kalau ada anak yang kurang pas, itu jangan nyalah-nyalahin gurunya. Loh, gurunya itu panjenengan semua, kita semua ini adalah guru bagi anak-anak kita, gitu ya. Oleh karena itu mendidik akhlak. Kemudian biar agak cepat, juga mendidik keterampilan, ilmu pengetahuan. Bapak Ibu nggak punya keterampilan, nggak punya ilmu pengetahuan, disekolahkan, dipondokkan, gitu ya. Yang ketiga, jadi mendidik itu penting karena apa? Anak itu ya biar punya keterampilan. Loh, nggak punya uang Pak untuk nyekolahkan, untuk nguliahkan, dididik keterampilan, ikut penjahit, akhirnya dia bisa menjahit dengan baik, ikut bengkel, bengkel dengan baik, gitu ya. Jadi akhirnya anak punya keterampilan, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, itu adalah kewajiban orang tua. Gitu. Yang keempat, memberikan keteladanan, mendampingi, menemani, mengarahkan. Jadi orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak cucunya. Kalau sudah sepuh kan berarti anaknya sekaligus cucunya. Ayo dek kita sholat jamaah bersama. Ayo dek kita ngaji. Ayo dek kita puasa. Ayo mas kita ini. Gitu Bapak Ibu. Kita ini. Kita meneladani, menemani, mengarahkan, mengendalikan. Meneladani saja nggak cukup Bapak Ibu. Kadang-kadang kan ada anak-anak yang gini, sudah orang tuanya bagus, diberi keteladanan, tapi ada yang agak mencong-mencong. Lah itu maka diarahkan, dikendalikan. Dek, mboten pareng, mari gini. Cara bergaulnya dicek, dia bergaulnya sama siapa saja. Itu penting, karena kadang-kadang anak itu baik tapi pergaulannya salah, menjadi ikut salah ya Bapak Ibu. Itu tugas kita adalah saling mengingatkan, mengendalikan gitu. Yang terakhir, anak itu ya bahasa Jawa ini didongani, ditirakati, disedekahi. Jadi kita doakan anak-anak kita. Kemudian kita tirakati anak-anak kita. Kemudian kita sedekah untuk kebaikan dan kesuksesan putra wayah kita, gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, doa itu penting sekali Bapak Ibu. Kita kan nggak tahu dan kita nggak bisa mengendalikan anak kita kan. Yang bisa kan Allah. Kalau anak kita di luar negeri, anak kita di luar kota, anak kita di ini, siapa yang tahu dan siapa yang bisa mengendalikan anak kita? Ya Allah, maka kita serahkan Allah. Doa itu artinya menyerahkan diri kepada Allah. Doa, makanya doa ini harus dihafalin ya, diamalkan. Yang harus sering, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal Bapak Ibu? Sudah hafal semua toh? Yang sudah sering membaca, dibaca terus, diamalkan lebih baik. Artinya saya ini, Rabbana hab lana, ya Allah berilah kami min azwajinya, jodoh-jodoh kami, berarti ini suami atau istri. Wa dzurriyyatinya, anak turun kami, qurrata a'yun, orang yang menjadi penyejuk hati, yang soleh solehah. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah mereka pemimpin orang-orang yang bertakwa. Berarti dia bertakwa karena pemimpinnya orang bertakwa. Jadi orang-orang yang hebat. Itu doa. Bapak Ibu yang saya hormati, didongani, ditirakati. Jadi kalau tirakatnya menopo mawon menurut panjenengan, tapi yang islami nggih, apa puasa atau nopo nggih, orang tua itu banyak ininya, tirakatnya untuk kesuksesan putra wayahipun. Kemudian disedekahi, kadang-kadang ya sedekah biar anaknya sukses, sedekah biar anaknya sukses. Begitu nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 ya. Yang pertama tadi apa? Memberi nama yang baik.
namanya baik, kalau ngasih lakop ya lakop yang baik, persepsi kita terhadap anak kita baik. Yang kedua, memfasilitasi dengan cara layak dan bijak. Ketiga, mendidik dengan baik, penuh kasih sayang, penuh kebijaksanaan. Keempat, memberikan keteladanan sekaligus mengarahkan, mengendalikan. Yang kelima, mendoakan, didoain anak-anaknya. Kalau kita doain anak-anak kita jadi anak soleh, besok anak kita menjadi anak yang bisa mendoakan untuk orang tuanya, beramal untuk orang tuanya. Gitu ya, doain, tirakati, dan terakhir disedekahi. Insya Allah itu salah satu ini. Nyun sewu yang harusnya seperti ini itu ya orang yang kesepuan nggih. Tapi nggih nyun sewu kula matur kersane panjenengan iki maksudnya nggih bareng-bareng kita ngaji. Kita bersama didik anak putu kita nggih. Nggih putranipun, cucunipun kita didik dengan baik. Semoga kalau kita mendidik anak dengan baik, kita punya celengan. Kan itu salah satu ini apa namanya saham hidup kita. Sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, satunya lagi anak yang soleh, cicil anak yang soleh, gitu ya. Kalau itu berarti itu akan menjadi saham untuk kesuksesan kita dunia dan akhirat. Karena hubungan orang tua dengan anak itu dunia akhirat, Bapak Ibu. Mboten pareng panjenengan, nyongki karo anaknya kok kayak gini, aduh, jauh dan sebagainya. Itu tidak boleh berhenti. Harus diusahakan untuk dekat. Anaknya sudah nikah, ya tetap dekat. Anaknya sudah tua, ya tetap dekat. Karena hubungan orang tua dan anak itu dunia akhirat. Anak itu bisa menjadikan kita masuk surganya Gusti Allah. Gitu. Jadikan begitu, jangan sebaliknya. Nyun sewu. Seperti itu yang dapat kita pelajari bersama. Mungkin ada banyak, tetapi karena waktunya cukup ya kita ambil 5 poin penting untuk kita bersama lakukan. Kewajiban orang tua terhadap anak. Kados sampun ngoten nggih. Makasih semuanya, coba ada manfaatnya. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf, kesalahan, kekhilafan kami juga dimaafkan ya Bapak Ibu. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang syukur, menjadi hamba Allah yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, sejahtera dunia akhirat, mulia dunia akhirat. Kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai semua, di dunia bersama bahagia, besok ketemu di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.